Pernahkah kamu bertanya, bagaimana manusia pertama kali mulai berpikir secara mendalam? Bagaimana sebuah pertanyaan sederhana bisa melahirkan ilmu filsafat yang mengubah dunia? Jika tidak ada filsafat, apakah kita masih bisa memahami makna hidup? Mari kita telusuri asal-usul pemikiran manusia dan mengapa filsafat menjadi kunci dalam mencari kebenaran. Filsafat adalah salah satu bentuk pemikiran manusia yang paling fundamental dan mendalam. Ia bukan sekadar kumpulan teori atau gagasan, melainkan suatu cara berpikir yang menuntun manusia dalam memahami realitas, eksistensi, moralitas, dan kebijaksanaan. Namun, bagaimana sebenarnya ilmu filsafat ini muncul? Siapa yang pertama kali menemukannya? Dan apa tujuan dari orang pertama yang mencetuskan ilmu filsafat tersebut? Manusia sejak dahulu kala selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Bahkan sebelum peradaban besar muncul, manusia telah mencoba memahami alam, kehidupan, dan keberadaan dirinya sendiri. Awalnya, semua penjelasan tentang alam semesta dan kehidupan dikaitkan dengan mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual. Masyarakat kuno percaya bahwa dunia diatur oleh kekuatan dewa-dewa yang tidak bisa dipahami secara rasional. Namun, seiring berkembangnya peradaban, mulai ada individu-individu yang mempertanyakan kebenaran dari cerita-cerita mitologis tersebut. Mereka mulai mencari jawaban dengan cara berpikir yang lebih sistematis dan logis. Di Yunani kuno, sekitar abad ke-6 SM, muncullah sosok yang dianggap sebagai bapak filsafat, Thales dari Miletus. Thales adalah orang pertama yang mencoba menjelaskan fenomena alam tanpa mengandalkan mitos atau kepercayaan religius. Ia berusaha mencari prinsip dasar yang menjadi sumber segala sesuatu di dunia ini. Menurut Thales, segala sesuatu berasal dari air. Ini adalah awal dari filsafat alam, di mana manusia mulai mencoba memahami realitas dengan menggunakan akal dan pengamatan. Pemikiran Thales ini membuka jalan bagi filsuf-filsuf setelahnya seperti Anaximander dan Anaximenes, yang juga mencoba mencari prinsip dasar alam semesta dengan cara yang lebih rasional. Filsafat berkembang semakin pesat dengan munculnya pemikir-pemikir besar seperti Pythagoras, yang memperkenalkan konsep angka sebagai dasar dari realitas, serta Heraklitus, yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan selalu berubah. Namun, puncak dari perkembangan filsafat awal terjadi dengan munculnya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates memperkenalkan metode berpikir kritis dengan bertanya kepada orang-orang tentang keyakinan mereka hingga mereka menyadari bahwa banyak hal yang mereka anggap benar ternyata belum tentu demikian. Plato kemudian membangun sistem filsafatnya sendiri dengan konsep dunia ide, sedangkan Aristoteles mengembangkan metode logika yang masih digunakan hingga saat ini. Tapi mengapa mereka melakukan ini? Apa tujuan dari orang-orang pertama yang menciptakan ilmu filsafat? Pada dasarnya, filsafat lahir dari rasa ingin tahu manusia yang tak terbatas. Tujuan utama dari para filsuf awal bukan hanya untuk menemukan kebenaran, tetapi juga untuk memahami bagaimana manusia harus hidup. Mereka ingin mencari dasar moralitas, memahami keadilan, dan menemukan jalan terbaik bagi manusia untuk mencapai kebijaksanaan. Filsafat bukan sekadar teori atau konsep yang abstrak. Ia adalah panduan hidup, alat untuk berpikir kritis, dan sarana untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Jika manusia tidak pernah bertanya, jika kita hanya menerima segala sesuatu tanpa berpikir lebih jauh, maka kita tidak akan berkembang. Filsafat mengajarkan kita untuk selalu bertanya, mempertanyakan, dan mencari jawaban yang lebih dalam. Namun, apakah filsafat masih relevan di era modern ini? Apakah manusia masih membutuhkan filsafat di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan? Ataukah kita telah kehilangan semangat filsuf pertama yang ingin mencari makna sejati dari kehidupan? Filsafat bukan sekadar warisan pemikiran dari peradaban kuno. Ia adalah refleksi dari kecerdasan manusia yang tidak pernah berhenti bertanya. Sejak Thales dari Miletus hingga Socrates,
Plato, dan Aristoteles, filsafat telah berkembang menjadi sistem pemikiran yang mencoba menjawab pertanyaan paling mendasar tentang kehidupan, eksistensi, dan tujuan manusia. Tapi jika kita melangkah lebih jauh ke belakang, benarkah filsafat hanya dimulai dari Yunani? Ataukah manusia sejak awal keberadaannya sudah memiliki cara berpikir filosofis tanpa menyadarinya? Sebelum munculnya filsuf-filsuf Yunani, peradaban-peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, India, dan Tiongkok juga telah memiliki konsep-konsep pemikiran mendalam yang bisa dianggap sebagai cikal bakal filsafat. Di Mesir kuno, misalnya, terdapat ajaran moral dan etika yang tertulis dalam teks-teks kuno seperti The Maxims of Ptahhotep, yang membahas bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan keseimbangan. Di India, kitab-kitab Veda yang sudah ada ribuan tahun sebelum Socrates mengandung pemikiran metafisik yang mendalam tentang hakikat realitas dan kesadaran. Begitu juga di Tiongkok, ajaran Konfusius dan Taoisme telah menggali prinsip-prinsip tentang keseimbangan alam dan harmoni dalam kehidupan manusia. Artinya, filsafat bukanlah sesuatu yang ditemukan oleh satu orang atau satu peradaban saja. Ia adalah hasil dari dorongan alami manusia untuk memahami dunia. Setiap peradaban memiliki caranya sendiri dalam menafsirkan kenyataan, mencari kebenaran, dan memahami moralitas. Namun, yang membedakan filsafat Yunani dengan pemikiran lainnya adalah pendekatan rasional dan sistematis yang mereka gunakan. Disinilah peran Socrates menjadi sangat penting. Ia adalah orang yang pertama kali menggunakan metode dialektika, di mana ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam kepada orang-orang untuk menggali kebenaran. Bagi Socrates, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang menyadari bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Plato, muridnya, mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dengan membangun teori tentang dunia ide. Menurutnya, realitas yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia yang lebih sejati, yang hanya bisa dipahami melalui akal dan filsafat. Pemikiran ini kemudian dikritisi oleh Aristoteles, yang lebih menekankan pada logika dan pengamatan empiris. Dari sinilah lahir berbagai cabang filsafat, mulai dari metafisika, epistemologi, hingga etika dan politik. Tapi jika kita merenungkan lebih jauh, apa sebenarnya tujuan dari semua pencarian ini? Mengapa manusia tidak cukup hanya hidup tanpa mempertanyakan segala sesuatu? Jawabannya terletak pada sifat dasar manusia yang selalu ingin mencari makna. Kita bukan hanya makhluk yang ingin bertahan hidup, tetapi juga ingin memahami kenapa kita ada, apa tujuan kita, dan bagaimana kita seharusnya hidup. Sejarah filsafat adalah sejarah perjalanan manusia dalam mencari kebenaran. Dari zaman kuno hingga era modern, filsafat terus berkembang, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Saat ilmu pengetahuan berkembang, filsafat pun ikut berevolusi. Jika dulu filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam, kini ia berusaha memahami implikasi dari penemuan-penemuan ilmiah. Ketika revolusi industri mengubah cara manusia bekerja, filsafat mencoba mencari jawaban tentang makna kerja dan kapitalisme. Saat kecerdasan buatan dan teknologi semakin maju, filsafat pun harus menghadapi pertanyaan baru, apakah kesadaran bisa direplikasi? Apakah moralitas bisa diprogram? Namun, di tengah kemajuan ini, masihkah kita membutuhkan filsafat? Bukankah ilmu pengetahuan sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan kita? Disinilah letak keunikan filsafat. Ia bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang memahami pertanyaan itu sendiri. Ilmu pengetahuan bisa memberi kita fakta, tetapi filsafat mengajarkan kita cara memahami fakta tersebut. Tanpa filsafat, kita hanya akan menerima informasi tanpa mempertanyakan maknanya. Maka, pertanyaan yang sebenarnya bukanlah apakah filsafat masih relevan, tetapi apakah kita masih memiliki keberanian untuk berpikir seperti para filsuf pertama. Apakah kita masih memiliki keberanian untuk mempertanyakan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang selama ini kita anggap pasti? Ataukah kita telah terjebak dalam kenyamanan menerima segala sesuatu tanpa berpikir lebih jauh? Filsafat lahir dari keberanian manusia untuk mempertanyakan segala sesuatu.
Dari zaman kuno hingga era modern, pemikiran kritis telah menjadi cahaya yang menerangi jalan kita dalam memahami dunia dan diri sendiri. Namun, dalam dunia yang semakin cepat dan penuh distraksi, apakah kita masih memiliki keberanian untuk berpikir mendalam? Filsafat mengajarkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dicari dengan usaha dan pemikiran yang jernih. Ia bukan sekadar teori di buku-buku tua, tetapi sebuah cara hidup, cara untuk melihat dunia dengan lebih dalam, lebih kritis, dan lebih bijaksana. Di tengah arus informasi yang tak terbendung, kita bisa memilih untuk menerima segalanya tanpa berpikir, atau kita bisa memilih untuk mempertanyakan, mencari makna, dan memahami lebih dalam. Karena pada akhirnya, filsafat bukan hanya tentang siapa yang menemukannya atau kapan ia dimulai, tetapi tentang bagaimana kita sendiri menggunakannya dalam hidup. Apakah kita hanya hidup mengikuti arus, atau berani mencari jawaban atas pertanyaan terbesar dalam hidup kita? Terima kasih buat yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.